Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Khusus bagi saudara-saudara kami yang berada di rumah saat ini, Shalom. Selamat hari Minggu. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk satu hari Minggu yang baru yang Kau perkenakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini karena anugerah-Mu kami sehat, kami kuat untuk bisa datang kepada Tuhan beribadah kepada-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami mohon urapan-Mu Bapa bagi kami semua, khususnya hamba-Mu yang melayani. Layakan kami Tuhan, kiranya kami boleh menjadi berkat lewat video ini ya Bapa. Bapa yang baik, hadirlah Kau dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, merasakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan syukur kita, kata pujian kita kepada Tuhan. Dia sungguh baik, teramat baik bagi kita. Ku
selalu memimpin jalan kami ya Tuhan. Jangan kami hidup dengan mengandalkan kekuatan kami saja ya Tuhan, tapi biarlah kami terus berjalan, Engkau mengiringi langkah kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang erat tangan kami ya Tuhan, pegang erat tangan kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Bapa. Saat ini kami mau lebih semangat lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan Yesus kekuatan bagi kita. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu betapa kita rindu akan Dia. Dan dalam setiap jalan kita, dalam setiap langkah kita, biarlah kita hanya mengadakan Tuhan menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau
Shalom. Kita akan dengar firman, tapi sebelumnya kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengar firman-Mu, untuk bisa mendengar perintah-Mu. Apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Kesempatan ini kami akan mempersiapkan diri kami agar firman yang kami dengar benar-benar tersimpan, benar-benar menjadi rema, dan kemudian benar-benar bisa kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Berikan kami pengertian yang baru, dan dengan pengertian yang baru itu kami akan melakukan hal-hal yang baru yang seturut dengan perintah-Mu, dan kami percaya dengan itu hidup kami diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi saya sapa saudara yang terkasih dengan shalom, selamat hari Minggu. Hari ini tema kita adalah tentang pencobaan. Banyak sekali ayat di Alkitab yang menuliskan atau yang berisi kata pencobaan. Dan yang harus menjadi pegangan bagi kita adalah Tuhan tidak pernah membuat pencobaan bagi kita. Itu penting. Pencobaan itu dilakukan oleh si jahat, iblis. Tapi Tuhan yang mengizinkan, yang meluaskan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, tidak lain untuk menguji kita, menguji iman kita. Ya, dan ketika kita lulus atau kita menang dengan pencobaan itu, sama seperti kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan naik kelas, naik level, karena kita sudah lulus ujian. Nah, hari ini kita belajar bagaimana lulus ujian yang ditawarkan, yang diberikan oleh iblis. Hari ini kita belajar bahwa Yesus pernah menang, dan Yesus terus-menerus menang dalam hidupnya menghadapi pencobaan dari si iblis. Nah, kita belajar meneladani apa yang dilakukan Yesus supaya dalam hidup kita bisa menang. Amin. Nah, ingat, iblis dulunya adalah malaikat. Iblis itu dulunya adalah penghuni surga. Tapi iblis ingin menyamai Allah, dan dengan itu dia dicampakkan ke bumi. Dan semua kejadian itu sebelum manusia diciptakan. Jadi iblis itu udah duluan ada di bumi ini baru kita. Sehingga dia tahu benar keadaan bumi ini, dan dia tahu benar dari awal bagaimana keadaan bumi ini sebelum kita. Dan kemudian Allah menciptakan manusia. Iblis mencobai manusia yang pertama itu, Adam. Adam gagal. Adam mengikuti atau tunduk kepada iblis, mengikuti perintahnya, bukan mengikuti perintah Tuhan. Manusia yang pertama, Adam, gagal. Kemudian bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dan mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka dapat pencobaan, dan mereka gagal. Semua kecuali Yosua dan Kaleb yang dikeluarkan dari Mesir itu mati di padang gurun, tidak masuk ke tanah Kanaan. Mungkin kita semua sudah tahu tentang itu. Dan kemudian Bapa mengutus Yesus sebagai manusia, dan Yesus berhasil. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan yang tertulis di Matius 4 ayat 1. Satu perikop ini saya akan baca. Judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Jadi Roh Kudus, Roh Yesus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ayat 2 berkata demikian. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang kita harus ingat kebenaran ini adalah Yesus itu Allah sekaligus manusia. Jadi tandanya dia manusia sama seperti kita adalah dia lapar. Lapar setelah dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini pencobaan yang pertama. Jadi iblis mencoba Yesus yang pertama mengatakan demikian, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, iblis ini salah mungkin ya, saya bilang luar biasa, tapi memang luar biasa, hebat sekali. Kenapa? Dia tahu benar situasi saat itu ada di padang gurun. Dia tahu benar bahwa Yesus itu lapar. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di hal yang seperti inilah iblis itu mencoba Yesus. Iblis tahu benar status Yesus. Yesus itu anak Allah dan punya kuasa. Jadi dia tahu keadaan saat itu, dia manfaatkan keadaan saat itu. Dia tahu keadaan Yesus yang sedang lapar, dan dia tahu status Yesus, dia tahu kuasanya, dan kemudian dia menawarkan. Apa sebenarnya yang ditawarkan ini? Iblis mencoba Yesus, menggoda Yesus agar menggunakan kuasanya untuk memenuhi keinginan dagingnya, rasa laparnya. Iblis menggoda Yesus agar menggunakan kuasanya untuk urusan kebutuhan hidupnya. Dan sekarang coba perhatikan, banyak sekali orang yang hidupnya digerakkan oleh kebutuhan hidupnya. Kita sering bilang, kemana? Kerja. Kemana? Cari makan. Karena orang menyamakan kerja itu cari makan. Kerja itu untuk makan. Maka kehidupan sehari-hari itu didorong oleh pemenuhan kebutuhan. Saat ini di kota-kota besar, di Medan ini, saya tinggal daerah Setiabudi, dan saya melihat kalau pagi itu sebelum pandemi ini, sebelum corona ini muncul, Setiabudi itu macet kalau pagi. Orang-orang pergi kerja di jam yang sama, mereka bersusah-susah. Kenapa? Karena mereka didorong untuk melakukan sesuatu demi kebutuhan hidupnya. Orang di-drive untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dunia mengajarkan kita bahwa kita harus hidup untuk makan. Dan iblis menggoda Yesus dalam hal ini. Dan iblis juga menggoda kita dalam hal ini. Itulah kenapa orang korupsi. Bahasa kerennya mencuri itu korupsi. Kenapa? Karena orang yang korupsi itu punya kuasa untuk mengambil yang bukan miliknya. Dan karena didorong oleh kedagingannya dan kebutuhan hidupnya, maka dia terjerumus dan dia melakukan itu. Bukan saja orang yang bukan Kristen, tapi juga
orang Kristen melakukan. Kenapa? Karena iblis menang dalam pencobaan itu dan manusia itu tunduk kepada iblis yang menawarkan kejahatan. Nah, Yesus menang. Mari kita baca ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia mengutip firman Tuhan, kalau kita bisa baca itu nanti di Ulangan 8 ayat 3, karena Allah berkata lewat Musa, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalimat ini menjadi kunci kemenangannya. Sebagai orang pilihan, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki cara berpikir sama seperti yang diucapkan Yesus itu. Manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia tidak hidup dari makan saja. Hidup manusia bukan soal kebutuhan hidupnya saja, dagingnya saja. Makanya kemudian di Matius 6 kalau kita baca, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai, karena semua itu adalah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, membuat kebutuhan hidup itu adalah yang utama, sudah bisa dipastikan kita pasti kalah. Tapi kalau seperti Yesus, kita berkata, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, tetapi melakukan firman Allah. Kalau itu yang menjadi prioritas dalam hidup kita, kita di-drive, hidup kita ini didorong untuk bisa melakukan firman Tuhan, itu yang menjadi dorongan hidup kita, itu yang menjadi utama dalam hidup kita, maka kita pasti menang. Oh Pak, berarti nggak boleh kerja? Boleh. Kegiatan kita tidak berubah, tetapi cara berpikirnya kita menempatkan melakukan firman menjadi yang utama, maka ketika iblis menggoda kita akan menang. Iblis sangat tahu keadaan kita. Iblis sangat mengerti. Dia tahu kita butuh uang. Dia tahu. Dia tahu kita punya kuasa, kita punya kemampuan, kita bisa melakukan. Apalagi di saat yang sulit ini, dia akan menawarkan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak iblis. Sekali lagi, dia akan menawarkan kesempatan. Itu godaannya. Kemudian dia akan menaruh di dalam pikiran kita, gak akan ada yang tahu, gak akan ada yang dirugikan. Udah ambil saja. Dan itu sudah lumrah, sekarang ini udah biasa kok. Korupsi, markup, mengambil yang bukan milik kita itu, yang bukan bagian kita itu biasa, semua orang melakukannya juga. Itu tawaran iblis. Dan satu lagi, dia akan menaruh pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan kita. Dan kemudian, kalau hidup kita didorong oleh persoalan kebutuhan hidup untuk pemenuhan keinginan daging, maka kita pasti kalah. Maka kita akan melakukannya. Mari kita baca Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan ayat 31 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, kalau bahasa sehari-hari ngomong gini, mau makan apa? Gitu loh. Ya kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak makan. Nah gitu. Kemudian ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Dengar baik kata kuncinya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu bahwa kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sesuatu yang bisa kita pakai. Bukan hanya kita yang tahu dan bukan hanya kita yang memikirkan, tapi Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini prioritas yang diajarkan kepada kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, taat kepada firman, lakukan firman itu dulu. Baru soal apa yang kita makan, kita minum, kita pakai akan ditambahkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa ada kata ditambahkan di ayat 33 ini? Kenapa? Karena memang bagi Tuhan itu tambahan. Semua yang mau kita makan, semua yang mau kita minum, semua yang mau kita pakai, semua yang kita inginkan dalam pikiran kita itu bagi Tuhan, dan Dia perintahkan kepada kita supaya itu kita jadikan tambahan. Itu bukan yang utama. Yang utama apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita sudah melakukannya, kita sudah menemukannya, itu sudah ada pada kita, itu yang utama. Jadi kalau kita sudah taat kepada firman, kita sudah memiliki yang utama. Maka soal makan, Yesus katakan itu akan ditambahkan. Contoh misalnya, di kantong kita ini udah ada 100.000. Maka kalau kita masukkan lagi uang, berarti ada tambahan, betul kan? Maka makan, minum, apa yang mau kita pakai itu, mobil, rumah itu tambahan untuk hidup gitu. Jangan jadikan itu yang utama. Kalau kita jadikan itu yang utama, persoalan uang, persoalan rumah, itu kita jadikan yang utama, itu yang kita cari, itu yang kita tuju, itu yang jadi tujuan hidup, pasti kita kalah. Loh, kalau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Pak, berarti kita nggak kerja dong? Salah. Kalau kita kerja tujuannya uang, itu problemnya. Tapi kalau kita kerja dengan niat untuk melakukan firman, bagaimana caranya? Kerja dengan baik, kerja dengan semangat, kerja supaya jadi berkah, kerja untuk memajukan perusahaan di mana perusahaan itu menggaji kita, kita bantu kawan-kawan kita saling bekerja sama, saling membangun, itu melakukan firman. Kita tidak terlambat, kita disiplin, itu melakukan firman. Kita taat kepada pemimpin kita taat kepada perintah, itu melakukan firman. Itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka tambahan itu pasti akan diberikan. Kalau Anda menjadi karyawan yang baik, kalau Anda menjadi pebisnis yang baik, Anda akan menerima bagian yang akan Anda terima. Pasti. Tapi cara berpikirnya, kita bukan disiplin, kita bukan kerja keras karena uang itu. Kenapa? Karena ketika uang itu menjadi tujuan, iblis datang. Akan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh uang lebih banyak, tapi dengan cara yang jahat. Itu problemnya. Itu mengapa orang korupsi. Ada nggak orang yang bergaji tinggi tapi tetap korupsi? Ada. Ada nggak orang yang bergaji rendah tidak korupsi? Ada. Jadi korupsi itu bukan soal berapa besar gaji kita, bukan. Korupsi itu soal kesempatan yang ditawarkan oleh iblis. Apakah semua orang bisa mendapat kesempatan untuk korupsi? Bisa. Iblis akan mencoba anak-anak Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya. Bisa Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kita. Dan ketika uang, kedagingan kita, kebutuhan hidup kita menjadi yang utama dalam hidup kita, maka kita pasti kalah. Kita akan tunduk kepada iblis. Kita akan menggunakan kuasa itu
untuk kedagingan kita. Itu pencobaan yang pertama. Jadi kata kuncinya adalah jangan jadikan kebutuhan hidup adalah yang utama. Tapi yang utama dalam hidupmu, yang utama dalam hidup anak-anak Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Karena semua yang ada di dunia ini adalah tambahan. Yang kedua, mari kita buka Matius 4 ayat 5 sampai 6. Ini pencobaan yang kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ini pencobaan yang kedua. Iblis bawa Yesus dari padang gurun itu ke bait suci. Ke bait Allah. Dengar baik. Yesus dibawa dari padang gurun itu ke bait Allah, ke tempat rohani. Kalau sekarang itu iblis bawanya itu ke gereja, iblis bawa itu ke komunitas-komunitas rohani. Tapi kemudian dia mencoba Yesus berkata demikian, "Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya." Iblis menggunakan firman. Dengar baik. Yang diucapkan iblis itu tertulis di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Nanti baca sendiri saja. Iblis menggunakan firman itu untuk menegaskan status Yesus dan menggoda Yesus untuk mendemonstrasikan statusnya itu di bait suci. Godaan ini adalah Yesus digoda untuk memaksa Allah melakukan keinginannya. Memaksa Allah untuk membuktikan janjinya. Karena ini kalimat iblis ini yang tertulis di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 ini adalah janji Allah. Tapi iblis menggoda Yesus untuk memaksa Allah membuktikan janjinya atas keinginan Yesus. Dan bagaimana Yesus menang? Mari kita baca ayat 7. Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi kata kuncinya adalah tidak mencobai Tuhan. Tidak memaksa Tuhan melakukan rencana kita. Mencobai Tuhan itu juga tidak percaya kepada rencana Allah. Saudaraku, iblis sering memasukkan firman kepada kita. Dengar, firman ditawarkan oleh iblis. Allah itu kasih, benar? Benar. Allah itu baik. Tapi kenapa hidup susah? Kenapa kita sakit? Kenapa nggak sembuh? Kenapa doa nggak dijawab? Kenapa kita dikhianati? Kenapa Tuhan biarkan kita disakiti? Harusnya Tuhan nggak biarkan kita, anak-anak Tuhan, mengalami kemalangan, mengalami kerugian. Itu yang ditawarkan iblis. Dan hari ini banyak orang Kristen menerima itu sebagai kebenaran. Benar. Berarti Tuhan jahat. Berarti Tuhan tidak ada. Berarti Tuhan tidak peduli. Berarti Tuhan tidak melihat. Kalau saya banyak baca di Facebook orang menjadi ateis. Kenapa?
Jawabannya, alasan mereka sederhana. Kalau memang Tuhan itu kasih dan penuh damai, kenapa dia biarkan perang terjadi? Kita nggak ada yang bisa jawab. Kenapa terjadi kesusahan? Kenapa terjadi kelaparan? Kenapa terjadi hal-hal yang jahat di dunia ini? Kalau memang seperti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu loh. Kenapa? Dan itu yang ditawarkan iblis kepada kita. Dan kalau kita mempercayai bahwa khususnya sebagai orang-orang pilihan orang-orang Kristen, hidup kita akan baik-baik saja, doa-doa kita pasti dijawab, hidup diberkati, adalah sukses secara duniawi, itu yang kita pikirkan, maka kita pasti tunduk kepada iblis. Kita pasti akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Maka kita akan kalah. Dan akhirnya nggak percaya lagi kepada Allah. Ingat, dengan baik, jangan cobai Tuhan. Beriman itu bukan berarti memaksa Tuhan memenuhi semua doa-doa kita, menjawab semua keinginan-keinginan kita. Itu bukan beriman. Beriman itu berarti percaya, mempercayai penuh, mempercayakan diri kepada Tuhan, walaupun keadaan tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Walaupun Anda di gereja, di dalam komunitas rohani, dan kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang bilang engkau diberkati, engkau dilindungi, engkau diproteksi, keluargamu diberkati, keluargamu dilindungi. Dan kemudian kita lihat kemalangan terjadi, keluarga kita ada yang sakit, orang tua kita sakit, bahkan meninggal, terjadi penipuan, kita ditimpa oleh banyak-banyak kesusahan. Kemudian kita bilang itu semua bohong, maka orang akan keluar dari gereja. Dan hebatnya sekarang gereja-gereja yang terkenal, yang penuh itu adalah cerita soal ini, mengabarkan soal ini. Padahal itu sebagian dari apa yang harus terjadi dalam pengikut Kristus. Maka kata kuncinya, percayailah kedaulatan Tuhan. Jangan cobai Dia. Jangan paksakan keinginanmu. Maka Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allah. Yang ketiga, Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu pencobaannya. Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Pandangan matanya tidak terhalang untuk melihat hal-hal duniawi itu. Iblis menawarkan kuasa, iblis menawarkan kemuliaan, iblis menawarkan kemegahan dunia ini yang sebenarnya sudah ada di tangannya iblis. Sampai hari ini iblis memegang kuasa itu semua. Tapi sebagai imbalannya, Yesus menyembah iblis sekali saja. Sekali saja. Yesus itu dalam pencobaan ini ditawarkan jalan pintas untuk dimuliakan sambil hidup nyaman. Yesus itu sudah dijanjikan akan menjadi raja, benar? Tapi iblis, hebatnya iblis. Walaupun saya nggak boleh bilang iblis itu luar biasa. Yesus itu sudah dibuatkan akan menjadi raja di atas segala raja. Iblis tahu rencana Allah. Dengar baik, iblis tahu rencana Allah, dan dia tawarkan rencana itu
kepada Yesus dengan cara yang mudah, sembah sekali saja, maka semua itu akan terjadi. Apakah Yesus tahu dia akan disalib? Tahu. Alkitab sudah menubuatkan di dalam perjanjian lama, wajahnya saja akan tidak dikenali, saking hancurnya penderitaan yang harus dihadapinya. Dan iblis menawarkan, nih, kau akan mendapat kemuliaan, kau akan diangkat, dan benar seperti janji Bapa, seperti takdirmu yang akan terjadi. Dan kau gak usah lewat jalan itu, dan kau gak usah disalibkan, dan kau gak usah mengalami hal-hal yang susah itu. Kau gak usah dihina, gak usah diejek, itu maknanya. Bagaimana Yesus menang? Mari kita buka ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, dengar baik. Dunia mempertontonkan kepada kita kemewahan, kemegahan, kenyamanan melalui berbagai cara, terutama internet sekarang ini. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kita. Pandangan mata kita bisa menyaksikan semua kemewahan, keglamoran, ketenaran, kuasa, sehingga manusia ini tergoda untuk memiliki dan menikmatinya. Dunia mempertontonkan bagaimana orang berkuasa hidup yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan kesenangan, disembah, dihormati, sehingga manusia tergoda untuk memiliki kuasa di dunia ini dalam hidup mereka. Dan untuk memilikinya, caranya nggak sulit. Dengar baik, untuk memiliki itu semua caranya nggak sulit. Cukup ikut iblis, cukup sembah iblis, maka kuasa itu akan diberikan iblis kepadamu. Kalau itu menjadi tujuan hidupmu, maka bisa dipastikan engkau akan kalah. Engkau akan tunduk kepada iblis, engkau akan menyembah iblis. Kenapa? Karena semua itu ada kuasanya ada di tangan iblis. Loh Pak, berarti kita nggak bisa jadi kaya dong sebagai orang Kristen? No. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahi. Kalau Tuhan merencanakan kita kaya, kita akan kaya. Tapi kalau kaya menjadi tujuan hidup kita, kuasa menjadi tujuan hidup kita, kesuksesan dunia ini yang menjadi tujuan hidup kita, dengan baik, iblis akan menawarkannya dengan cara yang gampang, dan kita pasti kalah. Maka sebenarnya di sini hanya perubahan cara berpikir. Tujuan hidup kita sekali lagi hanya menyembah Tuhan dan berbakti atau taat kepada Tuhan saja. Maka Tuhan yang akan menentukan bagaimana kita akan dimuliakan. Maka Tuhan yang akan menentukan bagaimana kita akan menerima kuasa, dan semuanya dari Tuhan. Alkitab menuliskan Yusuf menerima kuasa. Alkitab menuliskan Daniel menerima kuasa. Alkitab menuliskan banyak tokoh-tokoh yang akhirnya menerima kuasa dan dimuliakan di dunia ini. Tapi itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Mereka harus menjalani proses. Kalau iblis pasti menawarkan sesuatu yang gampang, dan dia mampu melakukannya karena kuasa dalam hal-hal mewah, hal-hal yang glamor itu ada di tangan iblis sampai hari ini. Dan sampai hari ini banyak orang yang ditawarkan hal-hal seperti itu, dan sampai hari ini banyak orang yang tujuan hidupnya adalah hal-hal seperti itu. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menang dalam 3 pencobaan ini di dalam hidup kita, di dalam sisa hidup kita. Jangan sampai kita jatuh ke tangan iblis, karena waktu-waktu ini semakin singkat. Jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan hidupmu menjadi hambanya iblis, tapi kembalilah
menjadi hamba-Nya Tuhan dengan menang melewati pencobaan-pencobaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melakukan perintah-Mu. Ajar kami, tolong kami untuk melakukannya. Ajar kami untuk mengubah cara berpikir kami, dan tolong kami untuk mengubah tujuan hidup kami. Karena selama ini kami tetap kalah, kami tetap melakukan hal-hal yang jahat karena didorong oleh kekhawatiran kami dan keinginan serta cita-cita kami soal hal-hal ini. Ampuni kami, tolong kami untuk bisa menang melawan pencobaan-pencobaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. sehat, kami bisa kuat. Saat ini bagi kami ini adalah sebuah keajaiban, anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami menggunakannya untuk beribadah kepada-Mu hari ini. Dan terima kasih buat kesempatan-Mu kami bisa beribadah. Kami berterima kasih bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian dan penyembahan kami. Kami bisa mendengar perintah-Mu. Kau masih terus mau berbicara kepada kami, memberikan jalan, solusi lewat perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, kalau selama ini kami kalah, hari ini kami diberikan jalan keluar. Bagaimana untuk menang menghadapi pencobaan-pencobaan ini, godaan-godaan dunia ini yang sudah banyak menghancurkan orang-orang, juga anak Tuhan, orang-orang Kristen khususnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan percaya bahwa perintah ini bisa kami lakukan. Yang kami percaya adalah Tuhan memberikan perintah yang pasti bisa kami lakukan. Sebenarnya sering kami tidak mau melakukannya, bukan tidak mampu. Kami digoda, kami kalah. Kami berdoa Tuhan Yesus biar firman ini dengan pertolongan Roh Kudus kami mampu
seperti yang Tuhan sudah tentukan menjadi bagian kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah semua umat-umat-Mu, orang pilihan-Mu di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, melakukan firman Tuhan, sehingga kami hidup berkemenangan dan menjadi berkat bagi Indonesia, bagi kota kami, bahkan bagi dunia, sehingga banyak orang dimenangkan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi stabilitas keamanan di bangsa ini. Kami andalkan Tuhan untuk itu. Untuk stabilitas ekonomi kami andalkan Tuhan. Jauhkan orang-orang jahat, orang yang berperkara pada hal-hal yang jahat, dan orang-orang yang berniat jahat yang mau menghancurkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan juga gereja kita di Indonesia dimanapun Tuhan menempatkan, biarlah menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Bagi saudara kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu